Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Ayuluse, mahasiswa program studi pendidikan matematika kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang implementasi ibadah dalam kehidupan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep ibadah, yang dimana secara etimologi ibadah itu berarti merendahkan diri atau tunduk. Lalu ibadah juga berarti sebagai bentuk penghambaan atau pengabdian. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menghambakan diri kepadanya, menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah ini juga memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Mengapa demikian? Karena tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Lalu, pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang macam-macam ibadah dan implementasinya. Yang pertama yaitu ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang perintah dan larangannya itu sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan ataupun pengurangan. Ibadah ini juga ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat. Nah, bentuk implementasinya ataupun penerapannya itu seperti melaksanakan sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan juga menyucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Lalu, ibadah yang kedua yaitu ibadah ghoirul mahdah. Nah, ibadah ghoirul mahdah ini adalah ibadah yang cara pelaksanaannya itu dapat direkayasa oleh manusia. Artinya bentuknya itu beragam dan mengikuti situasi dan kondisinya. Tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga. Contoh penerapan ataupun implementasinya yaitu melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih. Kemudian larangan perdagangan yang gharar, serta larangan perdagangan yang mengandung unsur penipuan, serta lain sebagainya. Lalu masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu syarat-syarat diterimanya ibadah. Itu ada dua. Yang pertama yaitu ikhlas, yakni melaksanakan ibadah hanya ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melaksanakan ibadah hanya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ibadah itu dilakukan ataupun dilaksanakan sesuai dengan syariat atau ajaran agama Islam dengan bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Lalu yang keempat itu atau pokok pembahasan yang terakhir ada keutamaan dalam ibadah. Yang pertama yaitu sebagai wujud syukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua menyucikan diri dan pembersihan jiwa. Yang ketiga memperoleh pahala dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu pengampunan dosa dan ketenangan hati. Yang kelima dapat menumbuhkan rasa sosial dan juga kepedulian antar sesama. Nah, itu tadi 4 pokok pembahasan terkait materi implementasi ibadah dalam kehidupan. Nah, dari materi tadi dapat saya simpulkan bahwa implementasi ibadah dalam kehidupan sehari-hari memiliki peran yang sangat penting. Lalu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban mutlak bagi setiap manusia. Lalu, ibadah ini memiliki arti penghambaan diri secara totalitas kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tugas pokok bagi manusia. Kemudian, ibadah bukan hanya sekedar ritual saja, namun juga menjadi landasan moral dan spiritual yang membentuk karakter seseorang. Lalu, ketika ibadah itu diimplementasikan dengan konsisten, maka akan memberikan dampak positif bagi berbagai aspek kehidupan.
Nah, itu saja kesimpulan dari materi yang telah saya bahas tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.